warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita bersama-sama sudah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Tujuan dalam pembelajaran ini ialah yang pertama, agar siswa mampu untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Lalu yang kedua, agar siswa mampu menceritakan kembali isi dari teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu, menjengkelkan, atau konyol yang berdasarkan kejadian sebenarnya. 3.6.1 Mengidentifikasi struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi atau bagian awal paragraf berfungsi memberi gambaran tentang suatu teks, umumnya untuk menunjukkan suatu hal yang unik dalam isi teks anekdot. Yang kedua, orientasi, bagian awal yang menunjukkan kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Umumnya, penulis menceritakan secara detail. Pada bagian ini berfungsi untuk membangun teks atau mengembangkan sebuah teks anekdot. Yang ketiga, krisis, terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Lalu yang keempat ialah reaksi, cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Dan yang terakhir yaitu koda atau bagian akhir paragraf. Bisa disebut juga bagian dari akhir cerita. Terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. 3.6.2 Mengidentifikasi kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika ialah pertanyaan yang tidak memerlukan sebuah jawaban. Contohnya, apakah kamu tahu? Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja aktif seperti membaca, menulis, berjalan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, disajikan dengan bahasa yang lucu. Yang keempat, berisi tentang peristiwa yang membuat jengkel. Lalu yang kelima, terdapat sindiran. Yang keenam yaitu menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. 4.6 Menceritakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menceritakan kembali isi anekdot. Yang kedua, menyusun teks anekdot. Yang ketiga, menentukan tema. Dan yang keempat, menentukan kritik. Yang kelima, memahami kelucuan. Yang keenam, menentukan tokoh. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi struktur. Lalu yang terakhir, memahami alur dan pola penyajian teks anekdot. Ini contoh dari teks anekdot. Judulnya yaitu pesan di online shop. Customer, siang mbak, saya mau pesan, boleh? Penjual,
Oh iya, tentu boleh dong Mas. Silahkan, mau pesan apa? Dan berapa jumlahnya? Customer. Oh, maksud saya bukan mau pesan barang, Mbak. Penjual. Kok gitu? Terus mau pesan apa, Mas? Customer. Jadi, saya mau pesan sama Mbak. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, dan ingat, sholat 5 waktu ya. Penjual.